ngapain? Nyusun skripsi gitu. Ya kan? Pengen nggak langsung ke sana aja, lompat gitu kan. Ini skripsinya anak teknik kimia itu tugas akhir yang apa? Merancang pabrik. Ya. Kalau skripsinya orang umum tuh hanya 5 bab, kalau skripsinya anak teknik kimia itu 8 bab. Kan? Makanya kamu masuk teknik kimia itu cuma orang-orang terpilih saja yang sanggup ngetik di Word sampai dengan 8 bab ini beserta lampiran itu plus minus 400 sampai 500 halaman. Langsung tembak jidat. Sia, Yunita langsung tumbuh kumis. Kan? Ya. Mabok ngoreksinya ini, nak. Takut, nggak usah, ngapain takut. Di dalam TA ini, ya, tentu ada penjelasan bagaimana proses di pabrik. Ada latar belakang pendirian pabrik. Ada neraca massa, ada neraca panas, ada spesifikasi alat. Spesifikasi itu alat itu apa? Merancang alatnya. Ukuran alatnya mesti berapa? Reaktor tingginya berapa? Diameternya berapa? Ketebalan dindingnya apa? Bahan pembuat reaktornya itu apa? Mau karbon steel? Mau stainless steel? Ada utilitas. Utilitas itu apa? Di pabrik itu pasti butuh air, butuh steam, uap air. Di pabrik butuh fuel, bahan bakar, butuh listrik. Berapa banyak listrik yang dibutuhkan di pabrik? Berapa banyak airnya? Ada utilitasnya. Ada ekonominya. Jadi kalau mendirikan pabrik ini, misalnya C3H8 menjadi C3H6 ditambah H2 ini, berapa harga bahan bakunya, berapa harga jualnya, berapa mesti bayar honor satpamnya. Kalau ada rumah sakit, dokternya dibayar berapa? Sebentar ya. Halo, terdengar nggak suara saya? Baik, iya, Bu. Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Itu ekonominya, sampai layak nggak pabriknya didirikan, berapa BEP-nya, break even point-nya, kapan untungnya, berapa cicilan bayar utangnya, sampai ke manajemennya, berapa banyak satpam, berapa banyak operator, ya susunannya bagaimana. Jadi itulah mungkin kalian juga sudah mendengar. Komplit jadi anak teknik kimia itu. Belajar semuanya. Ya. Jadi kalau masuk teknik, tujuannya supaya nggak belajar ekonomi, salah. Masuk teknik kimia tetap belajar ekonomi. Masuk teknik kimia tujuannya supaya nggak belajar manajemen, salah. Harus tetap belajar manajemen. Kenapa? Karena seorang sarjana teknik kimia tidak dipersiapkan hanya untuk jadi engineer di pabrik. 25 tahun kerja di pabrik, kerjanya hanya cuma apa? Mantauin reaktor aja, enggak. 5 tahun saja jadi engineer. 10 tahunnya jadi manajer. Naik lagi jadi komrade. Itu bedanya. Jadi kalau ada pabrik, siapa yang pantas untuk jadi direktur utama di sebuah pabrik?
Siapa yang pantas jadi presiden di sebuah pabrik? Itu orang teknik kimia. Kenapa? Karena dia belajar manajemen, dia belajar ekonomi, dia belajar tentang proses keseluruhan di pabrik. Ya. Kalau orang ekonomi yang naik jadi direktur utama di sebuah pabrik, dibohongin nanti sama orang teknik kimia. Udah nggak bisa lagi konversinya jadi 90, sudahlah, maksimal 50 itu aja lah. Gitu. Dia nggak ngerti, paham aja. Tapi kalau orang teknik kimia yang naik, dia paham semuanya. Jadi kenapa harusnya 400-500 halaman ini? Inilah perjuangan kalian untuk menjadi yang paling nomor 1. Ya. Meskipun anak 2020 sudah banyak yang berguguran. Sudah pindah kuliah di mana-mana. Nanti ya nih, semester 3 nih berguguran lagi nih. Pindah lagi tuh yang ke cita-citanya mau masuk kedokteran belum tercapai itu nanti pindah lagi tuh biasanya. Cita-citanya masuk sekolah kedinasan itu pindah lagi, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah semester 5, semester 6 jangan pindah lagi lah. Udah ketuaan. Ya. Kita lihat. Sekarang. Ini reaksi kita. Berlangsung di dalam sebuah reaktor katalitik. Jadi reaktornya pakai katalis. Katalis itu tugasnya mempercepat terjadinya reaksi. Jadi kalau reaksi yang sebelumnya itu di kinetikanya butuh 1 jam, dengan adanya katalis harap-harapnya 15 menit selesai. Ya, maunya begitu. Jadi dia berlangsung dalam sebuah reaktor katalitik. Proses ini dirancang untuk mencapai overall conversion sebesar 90%. Konversi overall, yang mana overall conversion itu berarti yang masuk ke dalam proses dikurang yang keluar dari proses dibagi yang masuk. Proses secara keseluruhan. Kita punya 3 alat di sini. Ya. Produk keluar terdiri dari propan. Ini yang propan C3H8. Propilen. Nah. Propilen C3H6 dan hidrogen. Keluar dari reaktor, ya, ketiga produk ini dialirkan ke dalam absorber. Absorber. Reaktor. Ini menunjukkan alat bereaksi. Reaktor tempat terjadinya reaksi. Absorber, R-nya ini menunjukkan alat. Absorb, menyerap. Tempat terjadinya proses penyerapan. Di mana propan akan diserap oleh solvent. Kalau dia absorber, penyerapnya itu solvent. Solvent itu pelarut. Pelarutnya siapa? Siapa saja yang mampu menyerap propan tapi tidak menyerap propilen dan hidrogen. Ya. Sebanyak 95% dari propan yang masuk ke dalam absorber berhasil diserap kalau solvent yang digunakan 2 kali dari jumlah propan yang masuk. Mol. Berapa banyak propan yang terserap? 95% dari 100 mol. 95 mol. Begitu kira-kira. Ya. Output absorber terdiri dari top. Jadi absorber itu ada top, ada bottom. Topnya itu adalah propan yang tidak terserap. Propilen dan hidrogen. Akan diambil sebagai produk akhir. Kita jual yang ini. Sedangkan bottom produknya, solvent yang kaya akan propan, sebanyak 80% dari propan yang masuk, dialirkan kembali ke reaktor sebagai recycle. Ini. Bottom, solvent kaya akan propan akan melalui stripper. Jadi dia masuk.
melepas. Ya, jadi alat yang tugasnya melepas antara solvent dengan propan. Produk stripper, ya, 80% dari propan yang masuk. Jadi 95 masuk ke stripper, keluarnya 80-nya. Dikembalikan ke reaktor sebagai recycle. Ya, sedangkan top bottom stripper yang mengandung solvent dan sisa propana akan diolah lebih lanjut. Ini kalau kita teruskan lagi, si solvent sama sisa propana masuk lagi ke stripper kedua, propan keluar semua, solventnya dapat lagi, balik lagi ke absorber. Panjangan nanti. Ya, itu untuk ujian aja yang panjang-panjang 5 alat, 6 alat itu. Apa pertanyaannya? Hitunglah komposisi output reaktor. Ya. Jumlah propan yang di-recycle dan single pass conversion. Itu pertanyaannya. Langkah 1, buatlah dulu basisnya. Basisnya apa? Basisnya 100 mol propan fresh feed. Yang mana yang fresh feed? Yang posisi paling luar ini. Sebelum ada recycle. FF ini fresh feed. Ya. Masuk ke dalam reaktor. Keluar, itu kita sebut di sini N misalnya. Keluarnya ada propilen N1, ada propan N2, ada hidrogen N3. Reaksi kita C3H8, C2H6 plus H2. Ya. Propilennya kita sebut N1, propannya N2, hidrogennya N3. Apa kata dia? Keluar dari reaktor, masuk ke dalam absorber. Butuh solvent. Ya, ada solvent yang masuk dari bawah absorber. Berapa banyak solventnya? 2 kali N2. Kata soal, solventnya yang dibutuhkan adalah 2 kali mol propan yang masuk. Mol propan yang masuk itu adalah N2. Ya. 2 kali N2 masuk di absorber. Apalagi dia bilang top absorber, ya nanti kan tolong ya nanti ya. Ya. Yang keluar dari absorber kita sebut M. Siapa yang keluar dari top? Dia bilang yang keluar dari top tadi ada propilen, ada propan, ada hidrogen. Di bottom absorber, ini harusnya keluarnya dari bottom sini. Ada solvent. Solventnya sama seperti yang masuk, karena di absorber ini tidak ada reaksi. Mol masuk sama dengan mol keluar. Solventnya 2 kali N2. Berapa banyak propan? Dia bilang kalau 2 kali N2 solvent yang digunakan, propan yang bisa terserap itu 95%. Jadi 0,95 kali N2. Ya. Di sini ada N2, masuk keluar di sini 0,95 N2, maka yang di atas tinggal sisanya 0,05 N2. Terus apalagi kata dia? Si solvent sama propan ini akan masuk ke stripper. Ya. Di mana di stripper 80% dari propan yang masuk di recycle balik ke reaktor. Dari top ini recycle balik ke sini ke reaktor. Berapa banyak yang di recycle? 80% dari yang masuk. Yang masuknya 0,95 kali N2. Ya. Yang di bottom sebut key sama saya di sini. Ada solventnya.
Di atas nih nggak ada solvent, berarti 2 kali N2 keluar dari bawah. Ya, propannya berapa banyak? Yang ke sana 0,8, 80%. Berarti yang ke sini tinggal 0,2 kali 0,95 N2. 0,95 ini masuk, 80% ke atas 0,8. 20% ke bawah 0,2. Ini recycle. Recycle ketemu dengan fresh feed, jadilah feed ke reaktor. Gitu. Ya. Terus kita ada info apa lagi? Overall conversionnya adalah 90%. Sampai sini dulu. Kebayang nggak bagaimana menggambarkan dari soal sampai bentuk flowsheet begini? Bisa nggak? Bunga? Bunga, kameranya diarahkan ke wajah bunga ya. Ibu cuma lihat wajah bunga separuh. Paruhnya dinding. Bunga, bisa nggak? Belum terlalu paham Bu untuk kalau ngegambar. Nanti latihan ya semuanya ya. Ya, karena memang kalau sekali itu akan susah. Jadi harus banyak-banyak latihan. Ya, jadi kerjakan soal-soal itu tuh latihan. Tuh. Sudah terbentuk gambar seperti ini. Baru kita kerjakan satu-satu. Kita punya dari overall ini. Siapa dia bilang overall itu tadi? Overall itu yang masuk ke dalam proses. Jadi kita bulatin dulu sini. Saya mana lagi? Yang masuk ke dalam proses, dikurang yang keluar dari proses, dibagi yang masuk. Jadi kita buat lingkaran besar dulu untuk overall. Nah, lingkaran yang ini. Ya. Berapa banyak? Ini, propana yang masuk. Propana yang masuk tuh 100 mol. Iya, betul. 100. Sip. Berapa banyak yang keluar? Tidak dicari, yang dicari itu. Ya, yang dicari. Berapa simbolnya? Yang mana? N2. Q2. Q2. Ya, Q2. Iya. Ini loh, panah yang keluar tuh cuma ada di sini. Di sini kan nggak ada. Sini cuma solvent. Ini propan masuk 100, keluar di sini Q2. Kita kasih simbol Q2 dulu. Dibagi yang masuk. Maka berapa Q2-nya? 90 sama dengan 100 dikurang Q2 per 100. 10. Ini 10 mol. Aduh. 10 mol. Dapat Q2 ya? Kalau dapat Q2 dapat N2 ada? Iya, dapat. Q2 sama dengan 0,2 kali 0,95 N2. 10 mol. Iya. Berapa N2? Nol koma 19.
52,63. Iya. Cross check yang lain, betul nggak? 52,63. Ya Bu, 52,6. Betul, Bu. 57. Betul, Bu. Sip. Betul, Bu. Sip. Sudah dapat di sini. N2 52,63 mol. Berarti solvennya berapa? 2 kali 52,63 100 5,26. 5,26. 5,26 5,26. Sip, kita bisa ngisi di sini 105,26. 105,26. Mana lagi yang bisa? Ini bisa dibuat nggak? 0,95 kali 52,6. I2-nya berapa tadi? Nah, ya. Berapa itu jadi? 49,9. 49,99. Ya, 50, Bu. 9,97. 50. Nah, 50 lah ya. 50 mol, boleh. Kalau di sini 50 mol, berarti berapa sisa di sini? Di atas ini 0,05 dari N2, berarti di sini ada 2,63 mol, ya kan? Ya enggak? Ya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Anak saya tarik ke atas dulu. Tuh, udah. Banyak, udah kita selesaikan. Yang ini dapat enggak? 0,8 kali 0,95 kali 52,63 sama dengan 40. 40 mol. 40 mol. Ya, lihat aja, masuk ke sini 50, keluar di bawah 10, berarti keluar di atas tinggal 40. Habis semua, sudah selesai. Apalagi? Ini belum. N3, N1. N1, N3, M1, M3. Pak, kita lihat. Ya, di absorber ini dulu. N1 masuk ke absorber. Ya. Keluar di sini hanya solvent dengan propan. Berarti M1 ini sesungguhnya sama dengan N1 ya. Ya kan? Iya. Iya. Ya, Bu. N1. M3 sama dengan N3. Karena di sini nggak ada. Iya. Lebih simple lagi. Terus kita mau kerjain yang mana lagi supaya bisa selesai? Kita bisa buat neraca massa di masing-masing alat. Kita lihat dulu. Yang ini dulu yang pertama sekali kita buat. Yang pertama. Ada pertemuan antara aliran fresh feed dengan aliran recycle. Tempat ini kita sebut dengan mix point. Kita buat neraca massa di mix point. Siapa yang masuk di mix point? Fresh feed ditambah recycle. Yang keluar adalah feed reaktor. Fresh feed-nya 100, recycle-nya 40, maka feed ke dalam reaktor adalah 140 mol. Mol. Iya, pinter. 140. Ya, 140 mol yang masuk ke dalam reaktor, ada propan yang keluar 52,63. Ini 140 ini kan propan. Bisa selesai nggak di reaktor? Bisa. Nah, kita lihat propan. Propan N2. Propan yang masuk
propan yang keluar itu adalah propan yang masuk. Propan yang masuk tuh F. F. Ya, berapa banyak dia bereaksi? Epsilon 1. Reaksinya cuma 1. Mau bikin epsilon 1 boleh, mau bikin epsilon aja boleh. N2 keluar 52,63 mol. Yang masuk 140. Min epsilon 1. Berapa banyak epsilon 1? tujuh 7,37. 87,37 mol. Ya. Kalau sudah dapat epsilon 1, simple ini. Kita sekarang mau mencari siapa? Propilen N1. Kalau saya masih nyoret di sini masih kelihatan nggak? Masih ya. Kalau pindah halaman nanti tambah susah. Nah, sini lagi. N1 propilen. Yang masuk nggak ada propilen. Ke dalam reaktor ini nggak ada propilen yang masuk. Si F ini cuma propan. Jadi propilen itu masuk ke dalam reaktor 0. Propilen itu produk plus epsilon 1. Maka N1 sama dengan 87,37 mol. 87,37 mol. Di sini juga berarti 87,37 mol. Tinggal hidrogen N3 yang masuknya juga 0. Terbentuknya sebanyak epsilon 1 juga. 87,37 mol. Nah. Habis ya? Habis. Jadi apa pertanyaan 1 tadi? Komposisi output reaktor. Ya inilah komposisi output reaktor kita. Nah, soal A terjawab. Apa soal B? Jumlah propan yang berhasil di-recycle. Nah ini, propan yang berhasil di-recycle adalah 40 mol. Apalagi kata dia? Single pass conversion. Siapa single pass conversion? Di mana lagi saya tulisnya? Di reaktor. Iya, di reaktor. Single pass. Itu yang menyangkut reaktor saja. Yang di sini. Berapa mol propan yang masuk ke dalam reaktor? 140. Berapa yang keluar dari reaktor? 52,63 mol. 52,63. Keluar yang masuk 63 mol. Iya. Berapa itu tadi? 140 dikurang 52,63 dibagi 140. 0,62. Iya. Kalau mau kita konversi dalam bentuk persen jadi 62%. Nah, single passnya 0,62, overallnya 90%. Jadi itu tercapai tujuan recycle kita. Dengan kita merecycle balik propan, ya, kita bisa mencapai overall conversion 90%. Tapi kalau ini tidak kita recycle, ya, misalnya ini nggak kita recycle, kita keluarkan aja dia, maka overall conversionnya bukan 100 dikurang 40, bukan 100 dikurang 10 mol, tapi 100 dikurang, ini kalau keluar saja
40 ditambah 10, 50. 100 dikurang 50 dibagi 100. Overall-nya hanya 50%. Ya. Tapi dengan adanya konversi, kita bisa menaikkan, dengan adanya recycle, kita bisa naikkan overall conversion-nya sampai 90%. Jadi recycle itu untuk apa? Loh, kita ini butuh propan untuk direaksikan. Ya. Di akhir proses kita dapat propan lagi. Ya propannya dibalikinlah ke dalam proses. Gitu. Recycle. Ya. Sama seperti kalian tuh. Ada orang berapa di sini sih kita punya peserta? 84. 84 in. Hopefully, berharapnya 84 ini dapat A dan B semua. Ya kan? Ada yang sudah dari awal ngarep Cibai jadilah cukup-cukupnya wo. Dapat A. Ya. Kuliah ini tidak sama baca SMA. Sekali curang, sekali nyontek. Kalau dengan saya, kamu ketahuan ujian curang, saya kasih E. Bu, minta maaf nian Bu, tidak sengaja. Mana ada orang curang tidak sengaja. Tidak sengaja itu kesandung, tidak sengaja, kejentus, tidak sengaja. Minta maafnya dimaafkan, tapi nilainya juga enggak, tetap aja segitu. Jadi harapannya 84 yang masuk ini dapat A dan B. Tapi ternyata pada saat out, yang out ini cuma katakanlah 80. Ya. Nanti kalau saya bilang sedikit, kesian. 80. Jadi ada 4 lagi kan yang masih dapat C, D, atau E. Ini jangan kita keluarkan dari proses. Nggak mau. Recycle. Yang namanya recycle itu pasti butuh waktu. Kalau yang ini 1 semester, kalau ini recycle ya terpaksa dia 2 semester minimal. Karena dari 4 ini setelah recycle yang lolos masih 2, terpaksa yang 2 recycle kedua. Lolos lagi 1, terpaksa yang 1 lagi recycle ketiga. Yeah. Terus kalau recycle itu macam mana? Pada saat fresh feed, yang namanya fresh, itu kontaminannya sedikit, bisa lulus, ya dengan effortnya 100 misalnya. Lulus. Dengan effort 100, yang 4 ini nggak lulus. Waktu dia di recycle, dia masih boleh nggak bawa effort 100? Boleh nggak modalnya masih 100? Nggak boleh. Naikin lah jadi 120. Di sini ada yang ngulang nggak? Nyaut, yang ngulang. Ada Bu. Ada. Modalnya nggak boleh 100 lagi yang ngulang tuh, 120 supaya keluarnya tuh dapat A. Ya. Kalau masih ngulang lagi modalnya naik jadi 140. Modal tuh apa? Keinginanmu, tekadmu, upayamu. Jadi kita dengan saya kuliah kita sudah 2 minggu ya sama ini. Nanti besok nambah 1 lagi, 1 minggu. 3 minggu. Kalau rasa di minggu kedua ini berat, pelajaran hari ini berat, maka untuk hari Sabtu, nanti malam begadanglah sampai paham dulu pelajaran kedua ini. Karena nanti mau masuk pelajaran ketiga pasti, kita ini kan belajarnya terus ya. Kalau di tangga kedua kita ini mentok, kita mau naik tangga 3, kita terseok-seok. Ya, jadi ini nanti
Nah, malam ini belajar betul-betul ini, ya. Ini nanti saya share ke WA kalian yang sudah saya coret-coret ini. Nanti coba kalian kerjakan lagi sendiri. Ya. Kalian kerjakan lagi sendiri, belajar. Yang nggak paham, besok bisa ditanya. Ya, karena materi besok kita cuma satu. Agak jelimet dikit. Ya. Sampai sini? Ada yang mau nanya? Bu, mau nanya yang itu kan tadi kata apa ada pengecualian enggak Bu yang M1 sama dengan N1, M2 sama dengan N2? Karena kata Ibu tadi kan dikarenakan nggak ada apa sih itu? Nggak ada reaksi. Jadi di dalam absorber itu nggak ada reaksi. N2 itu nggak sama dengan M2. Jadi gini sebenarnya. Kita capture dulu. Bentar ya. Saya share screen lagi. Ini saya kasih yang bersih lagi nih. Kok dia nggak mau. Ya, nih. Kenapa N1 bisa sama dengan M1? N2-nya nggak sama. Kita buat neraca massa di absorber. Neraca massa absorber. Ya. Neraca massa itu in plus generation sama dengan out plus consumption. Kapan ada generation, kapan ada consumption, itu hanya ketika terjadi reaksi. Ya. Di absorber kita, itu tidak ada reaksi. Ya kan? Sehingga neraca massanya itu hanya in sama dengan out. Kita buat sekarang. Neraca massa di absorber in sama dengan out. Yang masuknya yang mana? N. 1 tambah N2 tambah N3. Ya kan? Atau kita sebut N. Yang masuknya N. Keluarnya di mana? Yang masuk siapa aja? N ditambah ini. Ini masuk. Ini in. Ini in. Bentar ya, ini nganggu. N.